Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Bahja Hashim ingin menjelaskan mengenai tentang karbohidrat. Senyawa karbohidrat adalah polihidroksialdehida atau polihidroksiketon yang mengandung unsur-unsur karbon, hidrogen, serta oksigen dengan rumus empiris total CH2O. Selanjutnya terdapat pada fungsi karbohidrat. Sumber energi metabolisme dan menyimpan energi komponen struktur pada dinding sel tanaman dan eksoskeleton pada arthropoda, bagian dari RNA dan DNA pada ribosa dihubungkan oleh ikatan glikosidik untuk basa purin dan primin, fitur integral dari banyak protein dan lipid, glikoprotein dan glikolipid, terutama di membran sel, di mana mereka sangat penting untuk sel-sel dan molekul target. Selanjutnya itu terdapat pada gambar ini. Fungsi karbohidrat, cadangan glikogen, kerja protein cadangan, efek antiketogenik, kerja hati sistem saraf pusat. Selanjutnya itu ada klasifikasi karbohidrat. Klasifikasi berdasarkan jumlah unit monomerik atau gula tunggal itu pertama gula 1 sampai 2 itu ada 3 bagiannya. Monosakarida, glikosa itu fruktosa dan galaktosa. Yang kedua, disakarida terdapat pada sukrosa, laktosa, maltosa, tehalosa. Yang ketiga itu poliol, sorbitol, manitol, laktitol, xilitol, eritritol, isomalt, dan maltitol. Klasifikasi yang kedua itu oligosakarida terdapat pada 3 sampai 9. Ada 2 pembagiannya. Malto oligosakarida itu glucans dan maltodextrin. Dan yang kedua itu oligosakarida itu non-glucans, rafinosa, stakiosa, frukto, dan galakto. Yang ketiga itu polisakarida terdapat pada pati, amilosa sama amiloprotein, dan polisakarida non pati itu hemiselulosa, pektin, dan arabinoksila. Selanjutnya itu terdapat pada kelebihan karbohidrat. Yang pertama itu banyak mengandung gula bebas, resiko penimbunan lemak berlebihan, overweight, dan obesitas. Yang kedua itu asupan kaya akan gula bebas dan pati yang dicerna dengan cepat, trigliserida tinggi, dan lipoprotein penyakit kardiovaskular. Yang ketiga itu diet tinggi sukrosa, resistensi insulin meningkat, obesitas, berisiko DM tipe 2. Yang ketiga itu konsumsi gula bebas melebihi 4 kali per hari atau di atas 15 sampai 20 kg per orang per tahun, besarnya itu 40 sampai 55 kg per orang. Terdapat penyakit karies gigi. Selanjutnya kekurangan karbohidrat. Karbohidrat yang telah dikonversi menjadi glukosa tidak hanya akan berfungsi sebagai sumber energi utama bagi kontraksi otot atau aktivitas fisik tubuh, namun glukosa juga akan berfungsi sebagai sumber energi bagi sistem syaraf pusat, termasuk juga untuk kerja otak. Kadar glukosa darah yang sangat rendah dapat merusak sel-sel otak karena sel otak tidak dapat menyimpan glukosa. Yang kedua itu glikogen hati setelah sekitar 24 jam kelaparan menjadi habis. Setelah ini satu-satunya sumber glukosa adalah gluconeogenesis atau sintesis glukosa dari prekursor non karbohidrat, misalnya protein dan lemak. Penyusutan otot dan lapisan lemak di bawah subkutan berkurang, yaitu gizi kurang, gizi buruk, marasmus, dan kwashiorkor. Selanjutnya yaitu tanda klinis anak gizi buruk. Marasmus, tampak sangat kurus, tulang terbungkus kulit, wajah seperti orang tua, mudah cengeng dan rewel, kulit keriput, jaringan lemak subkutis sangat sedikit sampai tidak ada,
Begitupun kalau pakai celana dengan celana longgar, baggy pants. Perut cekung, iga gambang, sering disertai infeksi seperti diare berulang serta TBC. Selanjutnya tanda klinisnya marasmus kwashiorkor, campuran dari beberapa gejala klinis marasmus. Sangat kurus, berat badan atau tinggi badan itu kurang dari 3, dan kwashiorkor disertai edema yang tidak mencolok pada kedua punggung kaki. Selanjutnya jenis pangan sumber karbohidrat. Jenis pangan sumber karbohidrat itu ada beras, jagung, gandum, barley, oat, rye, millet, sorghum, umbi-umbian, kentang, singkong, ketela rambat, kentang manis, serta talas. Selanjutnya perbedaan gram karbohidrat dan indeks glikemik. Gram karbohidrat adalah daftar nilai karbohidrat total item makanan, sedangkan indeks glikemik adalah ukuran efek suatu karbohidrat yang diberikan di tingkat gula darah. Selanjutnya terdapat pada makanan indeks glikemik. Apel dibuat tanpa gula, indeks glikemiknya itu 48. Blueberry indeks glikemiknya itu 59. Jagung indeks glikemiknya itu 60. Serta roti dan kue itu terdapat pada roti manis, hamburger yang 61 indeks glikemiknya. Selanjutnya itu sarapan gandum, semua dedak yaitu 42 indeks glikemik. Selanjutnya terdapat pada sayur-sayuran. Wortel itu terdapat 71 indeks glikemik, kacang polong hijau itu 43 indeks glikemik, kentang matang itu 85 indeks glikemik, jagung manis 55 indeks glikemik, serta ubi manis itu 54 indeks glikemik. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mengenai tentang karbohidrat. Pertanyaannya adalah apa yang terjadi jika sukrosa dihidrolisis? Hidrolisis sukrosa atau raw sugar merupakan proses pemecahan molekul disakarida atau sukrosa menjadi monosakarida, fruktosa dan glukosa. Pertanyaan selanjutnya itu mengapa sukrosa disebut sebagai gula invert? Karena selama hidrolisa putaran optis menurun dan yang mula-mula positif berubah menjadi negatif setelah menjadi hidrolisa sempurna. Campuran glukosa dan fruktosa disebut gula invert dan perubahannya disebut proses inverse. Pertanyaan selanjutnya itu ada apa yang dimaksud dengan gula invert? Gula invert merupakan produk hasil pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa dengan perbandingan 1:1. Produksi gula inversi secara industri biasanya berdasarkan pada hidrolisis asam atau enzim. Gula sukrosa itu apa? Sukrosa adalah jenis gula disakarida yang terbentuk dari fruktosa dan glukosa. Contohnya sukrosa yang paling sering digunakan adalah gula pasir. Jika terlalu banyak dikonsumsi, komponen ini bisa memicu banyak penyakit. Sukrosa berbeda dengan fruktosa dan sukrosa berbeda dengan fruktosa dan glukosa. Selanjutnya itu bagaimana sifat-sifat karbohidrat. Sifat-sifat karbohidrat itu mempunyai rasa manis, larut dalam air,
terhidrolisis menjadi 2 monosakarida sejenis ataupun berlainan jenis. Ada yang bersifat sebagai gula, ada yang bersifat sebagai gula produksi, dan ada yang bukan merupakan gula produksi. Selanjutnya itu bagaimana cara deteksi karbohidrat. Karbohidrat dapat diuji dengan beberapa cara seperti uji Molich, uji Tollens, uji Vehling, uji Saliwonov, dan uji Lodin. Pertanyaan selanjutnya, apa saja sifat-sifat yang dimiliki monosakarida? Sifat dan ciri monosakarida adalah tidak dapat dipecah lebih lanjut, berbentuk kristal, dapat larut dalam air, dapat diserap langsung oleh usus halus, tidak berwarna dan rasanya manis. Monosakarida merupakan jenis karbohidrat paling sederhana yang tersusun atas satu molekul gula. Selanjutnya apa fungsi dari monosakarida dalam tubuh manusia? Fungsi monosakarida dalam tubuh manusia yaitu sebagai sumber energi dan bahan pembentuk sel. Selanjutnya itu ada bagaimana cara membedakan karbohidrat berdasarkan gugus fungsinya. Pertama itu berdasarkan gugus fungsi yang diikat, karbohidrat digolongkan ke dalam 2 jenis yaitu aldosa, karbohidrat yang mengikat gugus aldehid, contoh glukosa, galaktosa, dan ribosa. Yang kedua itu ada ketosa yang terdapat pada karbohidrat yang mengikat gugus keton, contohnya fruktosa. Selanjutnya ada pertanyaan dari teman-teman yang mengatakan tentang apa fungsi glukosa dalam tubuh kita. Demikian halnya dengan tanaman, fungsi utama dari glukosa adalah sebagai sumber energi bagi hampir semua sel dalam tubuh. Sebut juga ada sel otak, saraf, darah merah, hingga beberapa sel retina dan lensa mata. Dalam fungsinya sebagai sumber energi, glukosa memberikan manfaat dengan menghasilkan ribosa. Selanjutnya itu ada bagaimana golongan karbohidrat berdasarkan hasil hidrolisis. Berdasarkan hidrolisisnya, karbohidrat digolongkan menjadi monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Berdasarkan gugus karboninya, monosakarida dapat berubah menjadi aldosa atau mengandung aldehid, dan ketosa yang mengandung gugus keton. Sekian dari pertanyaan teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.